Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM di Palangkaraya, yaitu kedai komunitas. Video ini merupakan penyelesaian tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Pera. Jadi pertanyaan yang pertama itu siapa saja yang terlibat dalam operasional kedai komunitas sekarang? Terlibat kedai komunitas sekarang itu owner, pegawai, dan juga pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu ketika apakah konsumen selalu menanyakan ketersediaan ukuran dan rasa terlebih dahulu? Biasanya pelanggan tidak pernah menanyakan mengenai ukuran karena di kedai komunitas hanya ada untuk video rasa. Sebagian pelanggan akan menanyakan rasa di beberapa varian yang belum mereka ketahui. Bagaimana Anda sebagai penjual mengetahui ukuran dan rasa yang diinginkan konsumen? Biasanya konsumen akan melihat sendiri sebelum memesan pada list menu. Dan sebelum membuka kedai ini saya akan biasanya akan mencek atau memperhatikan ketersediaan produk yang ada, sehingga saat konsumen ingin memesan suatu minuman, saya sudah pastikan bahwa ada tidaknya ketersediaan apa yang mereka pesan. Bagaimana cara penjual memastikan bahwa barang yang dipesan konsumen sesuai dengan yang dibeli? Dengan melihat catatan ketersediaan produk. Pertanyaan selanjutnya, jadi ketika sudah sesuai, apakah metode pembayaran yang dilakukan konsumen bisa melalui cash atau ada metode lainnya? Bisa melalui dua cara, yaitu QRIS atau cash. Selanjutnya, apakah setiap transaksi dilakukan pencatatan? Ya. Habis itu, apakah pencatatan tersebut dilakukan secara manual atau menggunakan komputer? Dilakukan secara manual. Setelah dilakukannya pencatatan secara manual, apakah pencatatan tersebut diserahkan ke owner per 1 bulan atau per hari? Catatan tersebut diberikan kepada owner per 1 hari. Terima kasih kepada kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Demikian sesi wawancara dari kelompok kami. Selanjutnya ke tugas berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan tugas kami, yaitu membuat flowchart pada hasil wawancara kita pada salah satu UMKM kedai kopi di Palangkaraya. Langsung saja kita akan menggunakan web, yaitu Draw.io. Masuk ke webnya. Kita start. Simpan ke dalam Google Drive. Realisasikan. Jika sudah, kita buat diagram ya. Kita scroll ke bawah, cari yang cross functional flowchart, kemudian kita buat. Oke, ya.
Kita hapus bagian-bagian yang tidak penting. Oke, lanjut. Di atas kita ketik siklus pendapatan pada UMKM kedai komunitas. Salah satu kedai kopi yang ada di Palangkaraya. Jadi dalam UMKM kedai komunitas ini ada 3 yang terlibat di dalamnya, yaitu ada pelanggan, kemudian ada karyawan, dan juga ada owner. Untuk pertama-tama kita menggunakan diagram alir, yaitu yang bentuk yang start, ini sudah tertera, ganti mulai. Ini merupakan simbol untuk pemulaian ataupun akhir dari suatu kegiatan. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu si konsumen ini menanyakan kepada karyawan apakah ada ketersediaan di dalam kedai komunitas untuk mungkin rasa dan ukurannya. Sini kita menggunakan manual operation karena pada UMKM ini tidak menggunakan komputer. Dan lama ini merupakan sebuah langkah proses yang tidak otomatis dan secara manual. Kemudian selanjutnya si karyawan ini mengecek data persediaan yang tadinya pelanggan tanyakan kepada karyawan. Kita menggunakan database. Sini kita tambah teks, yaitu data persediaan.
Jika sudah kita tarik garis yang menunjukkan sebuah proses, tadinya pelanggan pada karyawan, sedikit kita sejajarkan ke dalamnya. Menurut yang haruskan kita sesuaikan. Kemudian selanjutnya ada ketersediaan, kita tarik seperti yang kemudian selanjutnya akan menjelaskan rekan saya. Selanjutnya, ketika pegawai mencari data persediaannya ada atau tidak, kita akan membuat keputusan, yaitu diamond. Lambang ini menandakan keputusan ada atau tidaknya persediaan. Jika tidak ada, di sini selesai. Ya, jika tidak ada, di sini kita tulis tidak. Ini kita tulis minuman. Jika ada, kita akan membuatkan pelanggan minuman menggunakan operasional manual.
sini tulis iya. Karyawan memberikan minuman kepada pelanggan. Dan pelanggan pun membayar minuman kepada karyawan menggunakan tabel operasional manual. Kemudian pelanggan membayar kepada karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Setelah pelanggan membayar, kemudian uangnya cukup, yaitu menggunakan simbol decision. Kemudian diletakkan di bawah ini. Karena pelanggan membayarkan ke karyawan, kemudian kita tulis dengan uang cukup. Kemudian kita beri tanda panah karena dari pelanggan membayar ke karyawan. Setelah uangnya cukup, yaitu lanjut ke proses pencatatan penjualan. Karena yang mencatatnya karyawan, maka dimasukkan ke bawah sini, yaitu menggunakan kotak proses. Kita simpan di bawah sini karena yang mencatatnya karyawan. Maka kita beri tanda. Maka kita tulis dengan proses pencatatan penjualan. Setelah karyawan melakukan proses pencatatan,
yaitu masuk ke nota pembayaran. Nota pembayaran menggunakan simbol dokumen. Kita simpan di bawah sini, kita sejajarkan, kemudian diberi tanda panah. Kita tulis dengan nota pembayaran. Kemudian setelah nota pembayaran yang dibuat oleh karyawan akan diberi ke pelanggan, maka kita akan memakai simbol yang sama. Namun peletakannya yaitu di pelanggan. Kita tulis dengan nota pembayaran. Setelah nota pembayaran diberikan ke pelanggan, maka transaksi selesai menggunakan simbol start. Kita simpan di bawah. Kemudian setelah kita sesuaikan, maka kita tulis di sini dengan selesai. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Masukkan pencatatan penjualan ke database. Itu database penjualan dan database persediaan. Kemudian tarik garis untuk menghubungkannya. Selanjutnya dari database kita pegawai membuat laporan pesanan secara manual menggunakan manual operation.
Kemudian tarik garis. Selanjutnya, setelah membuat laporan pesanan, kita masukkan ke laporan penjualan harian dalam bentuk dokumen. Kemudian tarik garis lagi. Dari laporan penjualan yang dibuat oleh pegawai, kemudian diserahkan kepada owner. Sama seperti tadi, menggunakan bentuk dokumen. Kemudian kita buat garis di bagian lain-lain untuk menghubungkan menggunakan horizontal elbow. Tarik sampai atas, menghubungkan ke laporan penjualan yang diserahkan pada owner. Setelah menyerahkan laporan penjualan kepada owner memasukkan data dari laporan penjualan tersebut ke database. Kita akan memilih untuk database dan dimasukkan ke database persediaan. Kemudian kita tarik garis untuk menghubungkan keduanya. Setelah dimasukkan ke data persediaan, maka siklus tersebut sudah selesai. Untuk menandainya kita akan membuat tanda terminator. Dan kita tulis
selesai. Yang tarik garis untuk menghubungkannya. Baiklah, itu tadi proses pembuatan flowchart pada siklus pendapatan pada UMKM kedai komunitas. Baiklah, selanjutnya adalah kritik dan tanggapan kami terhadap siklus pendapatan yang dilakukan oleh UMKM kedai komunitas. Yang pertama dimulai oleh saya. Menurut kritik dari saya, penyajian data yang dilakukan oleh UMKM kedai komunitas masih dilakukan secara manual, sehingga masih belum efektif dan efisien serta masih rawan human error. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan. Saya itu pencatatan yang dilakukan oleh kedai komunitas ini masih menggunakan pencatatan manual yang mana lebih rentan terhadap kesalahan manusia seperti salah tulis, salah hitung, ataupun juga kehilangan data. Hal tersebut dapat menyebabkan data keuangannya yang mungkin tidak akurat. Data keuangan yang dicatat secara manual juga lebih mudah hilang atau rusak dan juga membahayakan keamanan keuangan kedai komunitas, kedai kopi yang berada di Palangkaraya. Selanjutnya kawan saya. Kemudian kritik dari saya, pelaporan dari persediaan barang di kedai komunitas sudah baik karena sebelum pelanggan menanyakan persediaan barang tersebut, karyawan sudah mengecek terlebih dahulu apa saja yang tersedia dan apa saja yang tidak ada. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada UMKM ini sudah bagus dikarenakan pencatatan penjualan dilakukan secara setiap hari sehingga rawan akan kehilangan data penjualan tiap harinya. Sekian dari kami untuk pembuatan flowchart siklus pendapatan UMKM kedai komunitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.